البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita selanjutnya terhadap kitab Al-Lamiyah yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mana kitab tersebut adalah kitab yang sangat mulia dan kitab yang bagus, yang diberikan penjelasan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah. Yaitu sekarang kita berada pada halaman 186. Cetakan kita 186. Bagian bawah itu masih membahas berkaitan masalah hukum tawassul. Bahwasanya tawassul itu tidak diharamkan secara mutlak, tidak pula diperbolehkan secara mutlak. Namun tawassul ada yang haram, ada yang diperbolehkan. Tawassul yang haram seperti misalkan bertawassul dengan bekas-bekasnya peninggalan orang soleh misalkan, atau bekas-bekas peninggalan Nabi atau Rasul misalnya, itu adalah tawassul yang hukumnya haram. Kemudian tawassul yang diperbolehkan sebagaimana sudah kita lewati, di antaranya adalah bertawassul dengan doanya orang soleh. Nah, diperbolehkan. Kemudian sekarang kita akan masuki yang berikutnya, kata beliau di sini. Qala syarih asbahullah wa yakunu tawassulu bil a'mal salihah. Terkadang orang bertawassul, tawassul itu menjadikan perantara agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jadi tawassul yang diperbolehkan di sini adalah, kata beliau, dan terkadang tawassul itu terjadi dengan amalan-amalan saleh. Maksudnya kita menyebutkan amalan-amalan saleh yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan. Tapi ingat ya, amalan saleh yang benar-benar dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya nanti akan kita baca mengenai 3 orang yang barakallahu fikum terjebak di dalam gua. Nah, masing-masing mereka nanti menyebutkan amalan-amalan saleh sehingga Allah Subhanahu wa taala pun membukakan pintu gua yang sudah tertutup oleh batu besar tersebut. Sebabnya karena mereka menyebutkan amalan-amalan saleh yang dahulu mereka telah melakukannya dalam keadaan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Wa yakunu tawassulu bil a'mal salihah, dan terkadang tawassul diperbolehkan dengan amalan-amalan salihah. Amma fi hadis ashabil ghar ats-tsalatsah, sebagaimana datang dalam hadis yang menyebutkan tentang kisahnya 3 orang yang masuk ke dalam gua. Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya beliau bersabda, kharaja salasatu nafarin yamshuna fa asabahumul matar. Kisahnya barakallahu fikum, kita perhatikan. Suatu ketika ada 3 orang yang mereka berjalan kaki keluar dari kampungnya. Kemudian di tengah perjalanan ternyata turun hujan. Ada hujan menimpa diri mereka. Akhirnya fadakhalu fi gharin fi jabalin. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua yang ada di sebuah bukit. Ada gua di situ, 3 orang ini masuk karena turun hujan tadi. Fanhattat 'alaihim sakhratun, tiba-tiba batu besar jatuh langsung menutupi mulut gua. Akhirnya 3 orang tadi di dalam gua. Qala, kemudian berkata, faqala ba'duhum li ba'din, kemudian sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, karena keadaannya sangat genting. 3 orang ini ingin keluar berjalan menuju sesuatu tempat, namun ternyata turun hujan. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua, dan gua itu pun tertutup oleh batu besar tadi. Nah, kita lihat berikutnya.
Akhirnya sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, ud'ullaha bi afdali amalin amiltumu. Artinya, berdoalah engkau kepada Allah dengan amalan yang paling afdal yang pernah kalian kerjakan. Berarti ini nanti kan apa? Agar Allah Ta'ala itu segera membukakan guanya dari tutupan batu besar tadi itu. Nah, jadi sebagian mereka ngomong sama sebagian yang lainnya, berdoalah kalian kepada Allah dengan amalan yang paling afdal yang pernah kalian kerjakan. Karena orang itu kalau beramal kadang ada amalan yang benar-benar ketika dia ngamalkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah amalan yang saleh yang apa? Yang bermanfaat bagi orang yang mengamalkannya. Kita lihat di sini. Faqala ahaduhum, kemudian salah seorang di antara mereka berkata, Allahumma inni kana li abawan syaikhani kabiran. Salah satu di antara tiga orang tersebut berkata, ya Allah, sesungguhnya aku dahulu punya dua orang tua yang sudah tua, yang mereka semuanya sudah berumur atau berusia tua. Fakuntu akhruju fa'ar'a. Dahulu aku keluar dan aku yang mengembala kambing. Nah, atau istilahnya aku keluar dan aku yang merawat mereka berdua. Summa aji'u, kemudian aku pun datang, fa'ahlubu, akhirnya aku pun memeras susu, fa'aji'u bil hilab, kemudian aku mendatangkan dengan air susu tersebut. Fa'ati bihi abawayya fayashraban, kemudian aku mendatangkan segelas air susu tadi kepada kedua orang tuaku. Akhirnya mereka berdua pun minumnya. Dalam keadaan kedua orang tua apa? Sudah tua. Ini menunjukkan bahwasanya seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Summa aski as-simyata wa ahli wa amraati. Kemudian aku pun apa? Memberi minum kepada anak perempuanku dan keluargaku serta istriku. Fahtabastu lailatan. Akhirnya aku pun menahan semalam. Faji'tu fa'idahuma na'iman. Kemudian aku datang dalam keadaan kedua orang tuaku dalam keadaan tidur, dua-duanya, bapak dan ibunya. Kemudian orang tadi berkata, fakarihtu an uqidahuma. Aku sangat tidak suka untuk membangunkan mereka berdua. Karena posisinya mereka berdua dalam keadaan tidur. Jadi orang ini enggak mau kalau seandainya membangunkan kedua orang tuanya. Kasihan. Kemudian wasibiyatu yatadaghawna 'inda rijlain. Sedangkan anak perempuanku, nah barakallahu fikum, mereka dan keluarganya, istilahnya mereka itu berada di sekelilingku atau berada di nah barakallahu fikum sekitar kakiku. Falam yazal dzalika da'bi wa da'bahuma. Dan masih senantiasa terus menerus, nah barakallahu fikum, aku menunggu dan juga nah barakallahu fikum merawat kedua orang tua. Hatta tala'al fajr, hingga datang fajar. Dalam artian hingga terbit fajar. Malam itu ditunggu. Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalik ibtigha'a wajhika fafruj 'anna furjatan nara minhas sama. Ini yang pertama. Akhirnya orang tadi mengatakan, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasannya aku berbuat seperti tadi, berbuat perbuatan tadi karena mengharapkan wajah engkau ya Allah, maka bukakanlah dari kami satu bukaan yang kami bisa melihat langit. Karena di dalam gua kemudian mulut guanya tertutup oleh batu besar. Akhirnya dia berdoa, kalau seandainya aku melakukan perbuatan baik tadi karena mengharapkan wajah engkau ya Allah dan engkau mengetahuinya, bukakanlah pintu gua tersebut. Akhirnya terbuka sedikit, geser. Yang kedua, qala fafurja anhum. Akhirnya setelah itu Allah Ta'ala bukakan sedikit. Wa qala al-akhar, kemudian yang lainnya mengatakan, Allahumma in kunta ta'lam anni kuntu uhibbu imra'atan min banati ammi ka ashaddi ma yuhibbu ar-rajulu nisaa. Faqalat, ini yang kedua, yaitu orang tersebut mengatakan, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasannya aku dahulu mencintai seorang wanita dari anak-anak perempuan pamanku, yaitu istilahnya sepupu ya. Ka'asyaddi ma yuhibbur rajulu an-nisaa. Cintaku itu sangat cinta sekali, seperti cintanya seorang lelaki kepada wanita. Sangat cinta sekali dengan sepupunya. Faqalat, kemudian perempuan tadi berkata, la tanalu dzalika minha. Engkau tidak akan bisa mewujudkan
impian, dalam artian apa? Dalam artian untuk berhubungan badan dengan wanita tersebut hatta tu'tiyaha mi'ata dinar, hingga engkau memberikan uang kepada dia 100 dinar. Fasa'aitu fiha, kemudian aku sudah bekerja demi mencari uang 100 dinar tersebut hatta jama'tuha, hingga aku bisa mengumpulkannya. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, perhatikan ini, ketika aku sudah duduk di antara dua kakinya, sudah mau berhubungan badan ini ya, padahal apa? Padahal dalam keadaan barakallahu fikum belum dinikahi. Kemudian kemudian perempuan tadi mengatakan ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Nah, perempuan tadi mengatakan bertakwalah engkau kepada Allah dan jangan sampai memutuskan cincin kecuali dengan haknya. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai melakukan hubungan badan kecuali dengan unsur yang benar. Maksudnya pernikahan terlebih dahulu. Nah, faqumtu wa taraktuha, kemudian aku pun berdiri dan meninggalkan wanita tadi. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalik ibtigha'a wajhika, maka jika engkau mengetahui ya Allah, sesungguhnya apabila aku melakukan hal tersebut karena mengharapkan wajahmu, fafruj 'anna furjatan, bukakanlah batu yang menutupi mulut gua tersebut. Kemudian faqala fafaraja anhum sulusain, akhirnya terbuka mulut gua tersebut yang tertutupi oleh batu, terbuka 2/3-nya. 2/3-nya. Nah, jadi terbuka, sudah 2/3 terbuka. Wa qala al-akhar, kemudian yang ketiga berkata, 3 orang tadi. Yang pertama mengenai apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua mengenai barakallahu fikum, wanita tadi mengatakan jangan sampai engkau melakukan hubungan ini kecuali dengan hak, kecuali dengan unsur yang benar. Akhirnya laki-laki tadi meninggalkan wanita tadi dan sebutkan dalam sebuah riwayat uangnya pun dikasihkan. Nah, dalam keadaan tidak berhubungan badan. Nah, barakallahu fikum, takut. Kemudian yang ketiga, wa qala al-akhar, Allahumma in kunta ta'lam anni istajartu ajiran. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya aku pernah menyewa seorang pekerja. Maksudnya barakallahu fikum, menjadikan seorang itu bekerja di tempat dia. Naam. Fa bi farakin min dzurratin fa'ataituhu, yaitu dengan upah. Nah, barakallahu fikum, dan aku memberikan upah kepada dia. Wa abadzalika an ya'khud, tapi orang tadi enggak mau dikasih upah. Nah, maksudnya orang ini mencari orang untuk bekerja di tempat dia, setelah kerja dikasih upah enggak mau menerima orangnya. Nah, kemudian kita lihat fa amattu ila dzalikal faraqi fazara'tuhu, kemudian aku pun sengaja bagian upah yang diberikan kepada orang tadi yang dia tidak menerima, aku sengaja menanamnya. Jadi malah sengaja ditanam sama orang yang barakallahu fikum mencari atau menjadikan orang yang bekerja di tempatnya. Hatta ishtaraitu minhu baqaran wa ra'iha, hingga aku bisa membeli baqaran, yaitu lembu atau sapi, dan sekaligus aku juga mengembalanya. Summa jaa, kemudian suatu ketika orang yang bekerja tadi di awal dikasih gaji enggak mau. Akhirnya gajinya itu dia dikembangkan oleh orang yang mengerjakan tadi itu, dalam artian yang memberikan pekerjaan tadi. Setelah itu ternyata setelah waktu yang sangat jauh datang orang tadi meminta haknya, mana gajiku yang dulu. Kita lihat. Nah, faqala ya Abdullah atini haqqi. Setelah lama enggak datang, dia datang, wahai Abdullah, berikanlah hakku, maksudnya gajiku. Faqultu, kemudian aku pun mengatakan intalik ila tilkal baqar wa ra'iha fa innaha lak. Artinya, pergilah engkau kepada sapi-sapi atau lembu-lembu itu dan sekelilingnya, maka sesungguhnya itu milikmu. Faqala atastahzi'u bi, karena kaget itu ya. Dia dulu ketika mau digaji enggak mau nerima. Nah, kemudian setelah lama dia datang minta gajinya. Akhirnya dia kaget, ternyata gajinya itu sudah dikembangkan oleh tuannya tadi itu. Nah, menjadi banyak sekali sapinya. Akhirnya ketika orang tadi minta, mana gajiku? Kata orang yang barakallahu fikum memberikan pekerjaan tadi, itu semuanya sapi yang sekeliling itu milikmu. Banyak sekali itu.
Akhirnya orangnya pun kaget dan mengatakan, apakah kamu mengejekku? Nah, apakah kamu mengejekku? Qala faqultu, akhirnya Naam, dia berkata dan aku pun mengatakan, ma astahzi bika walakinnaha lak. Aku tidak mengejekmu, tapi itu semuanya milikmu. Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dzalik ibtigha'a wajhika. Ya Allah, jika engkau mengetahui aku melakukan hal tersebut karena mengharapkan wajahmu, fafruj anna, maka bukakanlah penutup pintu gua tersebut. Fakushifa anhum, akhirnya pun dibukakan dengan tiga perantara tadi itu. Dalam artian itu termasuk diperbolehkan tawassul dengan amalan-amalan soleh. Antum punya amalan soleh, suatu ketika antum harus dan benar-benar minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebutkan amalan soleh tadi itu. Ya Allah, dahulu aku pernah memberikan infak atau sedekah benar-benar mengharapkan wajah engkau, dan apabila engkau mengetahuinya, maka tolonglah aku, misalkan berilah aku pertolongan. Jadi barakallahu fikum wa hafizakumullah, menyebutkan amalan saleh yang pernah kita lakukan, untuk kita minta lagi kepada Allah Ta'ala, boleh. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum, namanya tawassul dengan amalan saleh. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Kata beliau, wa tawassulu bi hubbis salihin. Dan juga barakallahu fikum wa hafizakumullah, diperbolehkan juga tawassul dengan mencintai orang-orang saleh. Dengan mencintai orang-orang saleh. Jadi kita melihat orang saleh kita cinta, nggak boleh kita benci. Kita lihat, uhibbus salihina wa lastu minhum, la'alni an anala bihim syafa'ah, wa akrahu man bid'atuhu wal ma'asi, wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Artinya, aku mencintai orang-orang saleh walaupun aku bukan termasuk orang saleh. La'alni, semoga aku nanti bisa meraih syafaat dengan sebab orang soleh tersebut. Maksudnya dengan sebab cintaku kepada orang-orang soleh. Paham ya maksudnya? Antum atau kalian atau kita mencintai orang-orang soleh walaupun kita bukan orang soleh aslinya. Dan kita berharap semoga nanti dengan sebab cintanya kita kepada orang soleh mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksudnya. Wa akrahu man bid'atuhul ma'asi, dan aku sangat benci kepada orang yang memang pekerjaannya itu maksiat-maksiat. Wa in kunna sawa'an fil bid'ah, walaupun pada asalnya kita ini sama-sama dalam apa? Dalam hal perbuatan tersebut. Barakallahu fikum. Yang jelas khulasanya, diperbolehkan tawassul dengan mencintai orang saleh. Berikutnya, wa minha at-tawassul bi asma'illahi wa sifatih. Di antaranya juga ketika kita hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh kita tawassul dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. Karena nama-nama yang indah itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun manusia, nama-nama manusia itu terkadang tidak sesuai dengan yang dinamai. Namanya bagus, namanya indah, namun akhlak dan perbuatannya tidak sesuai dengan namanya, itu banyak sekali. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, semua namanya indah, dalam artian menunjukkan makna yang sangat tepat dan sesuai dengan yang dinamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di sini. Wa amma tawassulu bidzawatis salihin fahuwa tawassulun muqtada'un. Adapun tawassul dengan badan-badannya orang saleh, zatnya orang saleh, rambutnya, air ludahnya, misalkan ludah langsung diambil ludahnya, katanya barokah katanya. Barakallahu fikum. Kalau rambutnya rontok, diambil rambutnya, kemudian berdoa meminta kepada Allah Ta'ala, nggak boleh. Itu semuanya apa? Itu tawassul yang muqtada', tawassul yang bid'ah, tawassul yang dibikin-bikin, nggak boleh seperti itu. Paham maksudnya ya? Ada orang soleh kemudian yang ludahnya diambil untuk jadikan tawassul, untuk jadi perantara agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, nggak boleh. Amma idza qarana bihi du'a'uhum, amma idza qarana bihi du'a'uhum wa dhabhu lahum fa huwa syirkun akbar mukhrijun minallah. Adapun apabila diiringi lagi dengan berdoa kepada mereka, membuat sembelihan untuk mereka, maka ini adalah kesyirikan, syirik akbar yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Paham maksudnya ya? Jadi kalau tanya orang tawassul hukumnya apa sih? Hukumnya dirinci, tawassul yang mana dulu? Kalau tawassul yang sifatnya bid'ah, tawassul yang tidak ada dalilnya, maka hukumnya haram. Tapi tawassul kalau yang diperbolehkan ada tawassul yang ada dalilnya. Seperti sudah kita lewati, tawassul dengan amalan-amalan saleh, kan itu.
tawassul dengan barakallahu fikum mencintai orang-orang saleh, tawassul dengan barakallahu fikum doanya orang-orang salihin boleh. Yang dilarang itu tawassul dengan badannya orang saleh. Datang ke orang saleh, menurut orang saleh, keringatnya diusap katanya. Keringatnya diusap untuk tawassul, enggak boleh ya. Itu semuanya perkara bid'ah. Nah, itu kesimpulannya barakallahu fikum. Sekarang kita masuki pembahasan yang baru yang ada keterkaitan dengan sebelumnya. Karena yang sebelumnya adalah apa? Dorongan dan anjuran Ahlus Sunnah wal Jamaah agar senantiasa meyakini bahwasannya wajibnya menghormati serta memuliakan dan menjunjung para sahabat sesuai dengan kedudukannya. Nah, mencintai para sahabat. Qala al-mu'allifu asbahullah fadlu Abi Bakar As-Siddiq. Keutamaannya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah itu bapaknya namanya Utsman. Jadi Abu Bakar Siddiq namanya Abdullah bin Utsman. Abu Bakar Siddiq namanya Abdullah bin Utsman. Utsman itu kunyahnya Abu Quhafah. Abu Quhafah. Beliau digelari dengan As-Siddiq karena jujurnya beliau. Barakallahu fikum di dalam ucapan dan juga bagaimana beliau ketika mendampingi Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah didampingi. Barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum hafizakumullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, siapa namanya tadi? Abdullah bin Abi Quhafah, namanya Utsman. Maksudnya Abu Quhafah namanya Utsman, jadi Abdullah bin Utsman, Abu Bakar Siddiq. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa namanya kemarin? Syekhul Islam? Belum. Syekhul Islam siapa kemarin? Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, "Wa likullihim qadrun 'ala wa fadailun, lakinnama as-siddiqu minhum afdalu." Dan masing-masing para sahabat mereka memiliki kedudukan dan kadar yang tinggi dan keutamaan-keutamaan. Akan tetapi As-Siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, di antara mereka yang paling afdal. Jadi manusia yang paling afdal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga para nabi yang ada dari kalangan umatnya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kalangan umat itu sendiri yang paling afdal adalah Abu Bakar Siddiq. Paham ya? Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Kita lihat di sini. Qala asy-syarih asbahullah, penjelasannya bawah itu berkata Syekh Abu Muhammad Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah, qaluhu wa likullihim qadrun 'ala wa fadailun, dan masing-masing mereka itu para sahabat memiliki kadar dan kedudukan yang tinggi serta keutamaan-keutamaan. Yaqulu rahimahullah likulli sahabah ridwanullahi 'alaihim qadrun wa manzilatun. Al-Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam rahimahullah, beliau mengatakan setiap para sahabat atau setiap sahabat yang Allah Ta'ala meridhai mereka memiliki kedudukan dan kadar. Memiliki kadar, kedudukan, wa fadlun rafi'un, dan memiliki keutamaan yang tinggi. Fa syarafus suhbah la ya'dilhu syarafun, maka kemuliaan suhbah itu persahabatan, bertemu dengan Rasulullah dan melihat Rasulullah dan meninggal di atas keimanan, maka itu tidak ada satupun kemuliaan yang bisa menandinginya. Apa maksudnya? Jadi kemuliaan sahabat itu tidak ada satupun kemuliaan yang bisa menandinginya. Karena orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati di atas keimanan, itu namanya adalah sahabat. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kemuliaan sahabat tersebut. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum, dari kalangan berikutnya tidak bisa menandingi kemuliaan sahabat walaupun ada kemuliaan. Kita lihat berikutnya. Wa man arada an-nadhara ila ma 'alaihi al-qaum min al-fadl wal khair falyanzur fil kutub al-mu'allafah fil bab. Kata beliau, dan barang siapa yang ingin melihat kepada apa yang kaum itu berada di atasnya berupa keutamaan dan kebaikan,
Maksudnya barang siapa yang ingin melihat keutamaan dan kebaikan para sahabat, maka lihatlah di kitab-kitab yang telah disusun atau telah dikarang mengenai bab tersebut. Bab fadail sahabat biasanya. Bab keutamaan para sahabat. Misal seperti fadailus sahabah, kan? Bab masalah keutamaan para sahabat. Lil Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah memiliki sebuah karya yaitu mengenai fadailus sahabah, keutamaan para sahabat. Wa kutubul fadail fi sahihain Al-Bukhari wa Muslim. Wa kutubul fadail atau barakallahu fikum wa kutubul fadaili fi sahihain Al-Bukhari wa Muslim, atau kitab-kitab berkaitan masalah fadilah, keutamaan para sahabat maksudnya ya, di dalam dua sahih Bukhari dan sahih Muslim. Wa kutubul masanid wal ma'ajim, dan juga kitab-kitab yang barakallahu fikum musnad ataupun barakallahu fikum ma'ajim, sunan atau yang semisalnya. Paham maksudnya ya? Jadi dalam kitab hadis semuanya disebutkan. Kita masalah fadailus sahabah, keutamaan para sahabat. Kita lihat berikutnya. Qauluhu lakinna as-siddiqu minhum afdalu, akan tetapi as-siddiq yaitu Abu Bakar as-Siddiq, Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu, di antara mereka yang paling afdal. Karena ketika Rasulullah meninggal dunia, yang langsung menggantikan sebagai khalifah pemimpin khilafatun nubuwah setelahnya siapa? Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya tadi, Pak? Abu Bakar Siddiq? Abdullah bin Abi Quhafa atau Abdullah bin Utsman? Naam, ahsan. Abdullah bin Abi Quhafa atau Abdullah bin Utsman. Kita lihat sini. Jelaskan nanti. Hadzal ladzi qarrarahu alaihi ijma'u salihil ummah. Inilah yang telah ditetapkan kesepakatan orang-orang saleh dari kalangan umat ini. Ala anna siddiqa huwa Abu Bakar Abdullah bin Utsman ibnu Abi Quhafa. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya Abi Quhafa itu namanya Utsman. Nah, maksudnya Siddiq ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, ai Abdullah bin Utsman atau Abdullah bin Abi Quhafa. Paham insyaallah? Nah. Afdalus sahabah, sahabat yang paling afdal. Fa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, maka datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakar ahadan. Dahulu kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bisa menandingi keutamaan Abu Bakar seorang pun. Tahu ya? Jadi enggak ada satupun yang bisa menandingi keutamaan Abu Bakar waktu itu. Summa Umar, kemudian Umar, summa Utsman, kemudian Utsman. Summa natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Kemudian setelah itu kami meninggalkan para sahabat-sahabat Rasulullah, kita tidak membanding-bandingkan di antara mereka. Disebutkan sini kan Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali mana? Kita katakan Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan tersendiri juga. Walaupun beliau adalah khalifah yang keberapa? Yang keempat, yang terakhiran itu. Nah, barakallahu fikum. Namun disebutkan dalam hadis yang disebutkan namanya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Bukan berarti Ali bin Abi Thalib tidak memiliki keutamaan. Beliau memiliki keutamaan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya, akhrajal Bukhari. Wa Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahabbu ilaik. Suatu ketika Amr bin al-As radhiyallahu anhuma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyun nasi ahabbu ilaik? Siapakah manusia yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Qala Aisyah. Rasulullah mengatakan Aisyah. Nah, barakallahu fikum. Aisyah anak siapa tadi? Anaknya siapa? Anaknya Abu Bakar Siddiq, istrinya Rasulullah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Faqultu minar rijal. Kemudian aku pun berkata, kalau dari kalangan laki-laki siapa? Faqala abuha, bapaknya. Berarti siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qultu summa man? Kemudian setelah itu siapa lagi? Setelah itu qala summa Umar ibn Khattab. Kemudian setelah itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Fa'adda rijalan. Kemudian Rasulullah pun menghitung beberapa para sahabat yang disebutkan waktu itu. Apa maksudnya ya? Jadi ini menunjukkan dalil yang sangat nas bahwasanya dari kalangan wanita yang paling Rasulullah cintai adalah Aisyah ummul mukminin. Bukan berarti istri-istri yang lain enggak dicintai ya. Karena kecintaan seseorang itu manakala dia memiliki banyak istri, itu enggak bisa dijadikan satu, semuanya sama, itu enggak bisa kalau kecintaan. Mesti ada salah satu di antara
misalkan 4 istri, ada yang lebih dia cintai. Paham ya? Buktinya Rasulullah lebih mencintai Aisyah daripada istri-istri yang lain. Bukan berarti Rasulullah nggak cinta. Rasulullah cinta dengan istri-istri yang lain, namun cintanya Rasulullah kepada Aisyah lebih. Paham ya? Nah, jadi untuk masalah keadilan di dalam masalah memberikan kecintaan itu nggak bisa langsung disamaratakan. Paham ya? Dalam arti harus sama rasa cintanya. Beda. Terkadang mungkin dia seorang lelaki punya istri 4. Istri yang terakhir itu yang paling muda. Paham ya? Istri yang pertama tua lah istilahnya. Mungkin dia lebih cinta dengan istri yang muda tadi. Tapi sama-sama cinta gitu istilahnya. Paham ya? Jadi untuk masalah kecintaan untuk disamakan harus sama rata itu nggak bisa. Yang jelas sama-sama diberikan rasa cinta walaupun ada yang tabiatnya itu lebih mencintai salah satu di antara 4 tadi. Nah ini Rasulullah SAW ketika ditanya siapa manusia yang paling kau cintai ya Rasulullah? Aisyah katanya. Nah kemudian ditanya lagi dari kalangan laki-laki siapa? Bapaknya. Kemudian siapa lagi? Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah menghitung beberapa orang yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, wa fil Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, sekedar faedah, Imam Bukhari barakallahu fikum hafizakumullah adalah imam yang mulia, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Bukhari namanya siapa? Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Nah, Muhammad bin Ismail al-Bukhari Abu Abdullah. Nah, Imam Bukhari seringnya pasangannya Imam Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari Abu Abdullah. Beliau sangat terkenal kuatnya hafalan beliau. Nah, kuatnya hafalan beliau disebutkan dalam biografi yang sudah sering kita ulang-ulang barakallahu fikum mengenai biografi beliau. Beliau itu menghafal hadis yang sahih 100.000 hadis yang sahih. Paham ya? Ahfadhu mi'ata alfi hadisin sahihin wa mi'atai alfi hadisin ghair sahih. Artinya Imam Bukhari suatu ketika mengatakan aku menghafal hadis 100.000 hadis yang sahih. Enggak, bukan 100.000 yang sahih, bayangkan itu. Kemudian 200.000 hadis yang tidak sahih. Jadi totalnya berapa? 300.000. Bayangkan itu. Kalau kita mungkin 5 di bulan baru udah pusing kepala. Paham ya? Ya kita lainnya istilahnya ya. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, Imam Bukhari karena kuatnya hafalan beliau digelari dengan Jabalul Hifdz. Digelari dengan apa? Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Nah, Jabalul Hifdzi, Arabnya Jabalul Hifdzi, ya, gunungnya hafalan. Nah, barakallahu fikum karena hafalannya sangat kuat sekali. Bukti yang sangat konkret adalah ketika beliau datang ke Baghdad waktu itu. Beliau datang ke Baghdad diuji oleh para ahlul hadis di Baghdad. 10 orang ahlul hadis. Nah, 10 orang tersebut masing-masing orang mendatangkan 10 hadis. Dari total berapa hadis? Semuanya 100-nya. Dan 10 orang masing-masing orang mendatangkan 10 hadis. Berarti 100 hadis. Itu pun dibulak-balik sanadnya. Jadi orang sudah kompak sepakat nanti kita uji Imam Bukhari ketika datang di Baghdad. Nah, 10 orang masing-masing orang membawakan 10 hadis. Total berarti berapa? 100 hadis. Itu pun dibulak-balik sanadnya. Akhirnya ketika Imam Bukhari datang ditanyakan, ya Abu Abdullah atau semakna itu ya, kamu tahu nggak hadis ini? Tunjukkan. Cari yang satu orang dulu 10 hadis ditunjukkan haddatsana fulan sampai akhirnya. Imam Bukhari mengatakan, aku nggak tahu. Sampai semua total 100 hadis semuanya itu Imam Bukhari cuma mengatakan aku tidak tahu. Akhirnya orang sempat ngomong, wah ini masa mau hadis nggak tahu? Maksudnya Imam Bukhari, aku nggak tahu kalau hadis ini yang benar. Hadis ini semuanya keliru. Yang keliru tadi 100 diulangi Imam Bukhari dan dibenarkan sekalian. Kuat nggak berarti? 100 tadi yang dibulak-balik yang keliru tadi diulangi oleh Imam Bukhari dan plus digantikan yang benar. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fiikum wa rahmatullah. Ini menunjukkan kuatnya hafalan Imam Bukhari. Nah, enggak sembarangan. Kalau kita ngulangi yang keliru belum tentu bisa. Yang benar aja belum bisa. Yang benar aja susah ya. Ini istilahnya Imam Bukhari benar-benar kuat hafalannya. Nah, barakallahu fiikum, sekedar cuplikan mengenai biografi Imam Bukhari yang beliau berasal dari Bukhara, nah salah satu tempat dekat negara Rusia sana. Nah, barakallahu fiikum, Allah musta'an. Wa fil Bukhari an Muhammad ibn Hanafiyah qala qultu li abi, dari hadisnya Muhammad bin Hanafiyah, qala beliau berkata, qultu li abi, aku berkata kepada bapakku, ayun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakar. Kemudian dimatakan Abu Bakar. Ya, siapa tadi namanya? Abu Bakar. Antum?
Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abi Quhafa. Qala Abu Bakar qultu summa man? Kemudian siapa lagi? Qala summa Umar. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan Umar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian orang tadi mengatakan Umar. Wa khasyitu an yaqul Utsman. Dan aku khawatir kalau seandainya dikatakan yang kedua itu adalah Utsman. Qultu summa ant. Kemudian aku mengatakan kemudian kamu. Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kamu. Kemudian setelah itu orang tadi mengatakan tidaklah aku kecuali apa? Salah satu lelaki dari kalangan kaum muslimin. Maksudnya siapa maksudnya nih? Maksudnya siapa maksudnya nih? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya Ali bin Abi Thalib ya. Dalam artian yang disebutkan itu cuman Abu Bakar, kemudian apa? Utsman. Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dan aku khawatir kalau seandainya disebutkan itu Utsman. Nah, barakallahu fikum. Kemudian perawi hadis tersebut, yang membawa hadis tersebut mengatakan summa ant, kemudian kamu qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidaklah aku kecuali hanya lelaki dari kalangan kaum muslimin. Naam, Allah musta'an. Walaupun sebenarnya kalau kita urutkan dalam artian secara globalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq. Umar bin Khattab, Abu siapa? Abu siapa? Abu Hafsin digelari dengan gelarnya apa gelarnya Umar Khattab? Gelarnya apa? Antum? Belum? Gelarnya apa? Al-Faruq. Maknanya. Nah, li'anna Allah Azza wa Jalla farraqa bainal haqqi wal batil bisababih, karena Allah Taala memisahkan kebenaran dan kebatilan dengan sebab apa? Umar bin Khattab tersebut. Kemudian yang ketiga Utsman bin Affan digelari dengan Zu. Apa? Zu apa? Dikit lagi. Apa? Apa Mujahid? Zu Nurain. Zu Nurain. Orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa dinamakan Zu Nurain? Ibnu Umar? Nah, kenapa Pak? Dua anak istri Nabi. Jangan campur-campur. Dua anak Nabi. Kenapa? Satu ya, yang sabar ya. Kenapa Utsman bin Affan digelar dengan Zu Nurain? Kenapa? Menikahi dua anak Nabi. Nah, Hasan. Karena apa? Karena menikah dengan dua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa dan siapa? Abu Sufyan dan Ruqayyah. Nah, barakallahu fikum itu ya. Jadi Dzunurain. Kemudian yang berikutnya Ali bin Abi Thalib digelari dengan sudah sebutkan kemarin tadi. Digelari dengan apa antum? Lain lagi itu. Jangan tampil-tampil. Dzul Khuwaisirah itu malah pemimpin Khawarij itu. Allah Ustaz. Ali bin Abi Thalib gelarnya apa kemarin? Apa? Daurah. Daurah itu kan. Haidarah. Jangan keliru ya. Haidarah. Ha ya dal ra tak marbuthah. Haidarah. Haidarah gelarnya. Orang yang pandai mainkan pedang. Nah, barakallahu fikum. Abul Hasan atau Abul Husain. Nah, itu secara urut ya. Kita lihat sini. Fa'tiqadu ahli sunnati wa tariqatihim wa sayrihim. Maka keyakinannya ahli sunnah wal jamaah dan prinsipnya mereka serta perjalanan mereka, anna afdalal ummah ba'da nabiyha, bahwasanya umat yang paling afdal setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abi Quhafa, summa Umar Al-Faruq, kemudian Umar Al-Faruq, summa Utsman Dzunurain, kemudian Utsman bin Affan Dzunurain, summa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, yang barakallahu fikum diberikan gelar dengan Haidarah. Nah, adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memang beliau ini orangnya tegas sekali. Nah, beliau adalah pemimpin yang sangat tegas. Nah, di dalam menyampaikan kebenaran, tidak takut, karena dulu aslinya sebelum masuk Islam barakallahu fikum, beliau termasuk pembesar orang kafir Quraisy. Itu nah barakallahu fikum. Setelah masuk Islam dan Islamnya bagus dan beliau menjadi pemimpin khalifah yang kedua, nah barakallahu fikum tegas sekali dalam menyampaikan kebenaran hingga setan takut. Setan itu kalau ketemu Umar bin Khattab takut dia. Kalau Umar bin Khattab mentari atau dalam artian berjalan di sebuah gang gitu, mentari gang yang lain setannya.
Suatu ketika Rasulullah mengatakan kepada Umar Khattab, "Ya Umar, inna syaitan la yafirru minka," katanya. "Wahai Umar, sesungguhnya setan itu lari kalau ketemu kamu. Lau salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghaira fajjik." Kalau seandainya kamu berjalan di sebuah gang jalan gitu, niscaya setan mencari jalan yang lain. Bayangkan itu. Menunjukkan kewibawaan dan juga tegasnya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Dan kisahnya banyak sekali mengenai ketegasan beliau. Suatu ketika ada para wanita, 6 sahabiat waktu itu, mereka tertawa gitu biasa. Tapi ketika dengar Umar Khattab datang, diam semua mereka. Paham ya? Diam semuanya. Nah, karena memang Umar Khattab radhiyallahu anhu dahulunya memang ketika di tengah-tengah orang kafir Quraisy memang termasuk orang yang terpandang, orang yang takutin. Sehingga ketika masuk Islam pun kewibawaan masih ada karena beliau Islamnya bagus dan beliau menjadi khalifah tadi itu barakallahu fikum. Naam. Allahu musta'an. Itu sekedar mengenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berikutnya, wa tartibuhum fil khilafah ala tartibihim fil fadl. Dan urut-urutannya mereka dalam kepemimpinan seperti urut-urutannya di dalam masalah keutamaan. Kalau diurutkan ya, pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali. Nah, di dalam masalah urutan kepemimpinan sama urutannya. Berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang dikenal dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Naam. Kita lihat sini. Wa man za'ama anna Aliyan ahaqqu min Utsman. Itu kayaknya kurang alif itu ya. Wa man za'ama anna Aliyan, kurang alif itu karena mansub itu kan. Wa man za'ama anna Aliyan ahaqqu min Utsman fa huwa adall min himari ahli. Masya Allah, ini celaan bagi orang yang sembarangan ini. Barang siapa yang beranggapan bahwasanya Ali itu lebih berhak untuk mendapatkan kepemimpinan daripada Utsman, maka sungguh dia telah sesat dan lebih sesat daripada keledai piaraannya. Nah, tayyib. Jadi keledai itu aja dijuluki hewan yang sesat istilahnya ya. Hewan yang paling jelek suaranya keledai itu. Paham ya? Pernah dengar suaranya belum? Belum ya? Kalau kami sering ya waktu di Damat sana ada. Kalau sini walau ada atau enggak, mungkin di Bunbin mungkin ada ya keledai itu. Nah, kalau sini banyaknya kedelai kan? Tapi kalau keledai itu suaranya sangat jelek sekali. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Inna ankaral aswat la sautul hamir." Sesungguhnya sejelek-jelek suara hamir. Suara hamir itu kan keledai. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Suaranya sangat jelek sekali. Sehingga di dalam hadis disebutkan kalau seandainya salah seorang di antara kalian mendengarkan gonggongan anjing atau ringkikan himar, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Dan suaranya sangat jelek sekali suara himar tadi. Anak pun enggak bisa nirukan. Paham ya? Jelek sekali suaranya. Nah, Allahu musta'an. Yang jelas, nah ini permisalannya. Barang siapa yang berkeyakinan beranggapan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu lebih berhak untuk menjadi pemimpin daripada Utsman, maka sungguh orang tersebut telah sesat dan bahkan lebih sesat daripada keledai piaraannya. Nah, jelek sekali kan keadaannya. Nah, Allahu musta'an. Nah, padahal untuk siapa ini? Untuk Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah seperti itu. Ali nomor 1. Enggak bisa digugat ini ya. Ali nomor 1. Lah Abu Bakar bagaimana? Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka semua adalah para perampok kekuasaan. Menurut mereka, Allah musta'an, para pembegal kekuasaan menurut Syiah Rafidhah tadi. Padahal apa? Padahal tidak benar. Paham ya? Ini Syiah Rafidhah. Walaupun di sana ada Syiah Zaidiyah ya, gayanya mereka Syiah Zaidiyah masih mengatakan Abu Bakar itu pemimpin. Nah, pemimpin. Umar juga pemimpin. Utsman juga pemimpin. Ali, nah itu yang afdol. Paham ya? Masih gitu kalau Syiah Zaidiyah. Jadi masih mengatakan Ali itu yang afdol. Cuman masih menghormati Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi Syiah Rafidhah enggak. Syiah Rafidhah langsung setelah Rasulullah meninggal dunia, seharusnya Ali itu yang jadi pemimpin. Ini tadi dipermisalkan seperti apa? Lebih sesat daripada hewan atau keledai piaraannya. Allah musta'an. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil Wasithiyah, di dalam akidah beliau, akidah Wasithiyah. Jadi beliau ini banyak karangannya ya Syekhul Islam ini ya. Dan seringnya karangannya apa kemarin? Seringnya bentuknya jawaban. Jadi ada orang bertanya, dijawab oleh beliau. Nah, jawabannya itu ternyata setelah dibukukan dari satu kitab. Paham ya? Masya Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Zid ala dzalik, dan tambahkanlah lagi, annahu azra bil muhajirin wal ansar wa khalafa ijma'ahum. Yang mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman tadi itu berarti sungguh dia telah membuat kedustaan terhadap orang-orang muhajirin dan ansar,
dan sungguh dia telah menyelisih ijma' kesepakatannya orang-orang Muhajirin wal Ansar. Karena mereka semua sepakat bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wal khilaful ladzi kana baina ahli sunnah fil qidam. Nah, barakallahu fikum. Memang untuk masalah keabdalan Abdul Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, nah barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum, afan ya. Memang yang diperselisihkan itu masalah siapa yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, untuk masalah apa? Untuk masalah kepemimpinan tersebut itu enggak diperselisihkan. Atau balik-balik afan ya, ulangi lagi ya. Jadi, yang diperselisihkan itu tentang masalah keutamaan siapa yang lebih utama, Utsman atau Ali. Adapun untuk masalah kekhilafahan, kepemimpinan itu enggak diperselisihkan. Bahkan Utsman itulah yang barakallahu fikum berhak untuk menjadi pemimpin setelah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Paham ya? Jadi yang diperselisihkan mengenai siapa yang lebih afdal, Utsman atau Ali. Adapun masalah kepemimpinan, jelas Utsman yang berhak daripada Ali. Urut-urutannya kita lihat sini. Wal khilaful ladzi kana baina ahli sunnah fil qidam. Nah, barakallahu fikum, dan perselisihan yang terjadi di antara ahli sunnah fil qidam, ya, berkaitan masalah mana yang lebih dahuluan atau yang sudah diperselisihkan pada masa-masa terdahulu, huwa min haitsu tabdini Ali ala Utsman, la min haitsu anna Aliyan ahaqqu bil khilafah, ya kan? Yaitu yang diperselisihkan adalah dari sisi masalah mana yang lebih utama, Ali atau Utsman. Itu diperselisihkan. Bukan dari sisi bahwasanya Ali itu berhak menjadi pemimpin. Nah, karena untuk masalah kepemimpinan ijma' sepakat bahwasanya Utsman lebih berhak daripada Ali. Yang diperselisihkan mana yang lebih afdal, Ali atau Utsman itu. Paham ya maksudnya? Afdal, barakallahu fikum, keutamaannya. Wa qad indathara dzalika al-madhhab, dan sungguh barakallahu fikum hafizakumullah, sungguh telah sepakat dan juga telah berlalu itu madhab tersebut. Wa ajma'a sunnah wal jamaah ala anna afdalal ummah Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali radhiyallahu anhum. Dan ahlus sunnah wal jamaah mereka sepakat ijma' bahwasanya yang paling afdal dari kalangan umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, urut. Cuman yang diperselisihkan masalah apa tadi? Masalah keutamaan. Masalah keutamaan. Adapun masalah kepemimpinan itu enggak diperselisihkan. Sepakat ijma', barakallahu fikum hafizakumullah, bahwasanya apa? Bahwasanya Utsman lebih berhak daripada Ali untuk menjadi pemimpin setelah apa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa fadailu Siddiq radhiyallahu anhu aksar min an tuhsar wa ash'ar min an tudkar, kata beliau. Dan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sangat banyak sekali untuk disebutkan atau dihitung, dan sangat masyhur untuk disebutkan. Maksudnya bagaimana? Sangat banyak sekali, kalau seandainya dibatasi itu nggak bisa. Dihitung pun nggak bisa. Banyak sekali istilahnya. Dan sangat masyhur untuk disebutkan. Disebutkan semakin ada lagi yang lebih daripada itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum hafizakumullah. Kita ambil dikit lagi. Jadi sudah kita selesaikan pembahasan yang lalu, yaitu pembahasan masalah wajibnya, termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wajib menghormati dan juga menyayangi segenap para sahabat tanpa ada pengecualian. Semua para sahabat itu udul. Semua para sahabat itu memiliki apa? Sifat adalah yang lurus dalam hidupnya, lurus dalam artian tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil dan meninggalkan dosa-dosa besar. Paham itu ya? Jadi kalau misalkan ada hadis dari salah satu sahabat, walaupun enggak disebutkan namanya, misalkan disebutkan perawinya hadatsana fulan, qala hadatsana fulan, an Abi Hurairah misalkan, anna rajulan minas sahabah, bahwasanya ada salah seorang dari kalangan sahabat, siapa orang itu enggak perlu ditanyakan. Walaupun enggak sebut namanya, para sahabat semuanya udul. Enggak perlu tanya lagi siapa sahabat ini, namanya enggak perlu. Maksudnya ya, karena apa? Karena para sahabat semuanya udul. Berbeda kalau tabi'in. Kalau misalkan tabi'in, qala rajulun minat tabi'in, tanya siapa rajul ini? Siapa? Ini karena apa? Karena jaraknya jauh. Paham ya? Dan kemungkinan mungkin dari kalangan tabi'in ada yang siqah atau yang dhaifan itu. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, barakallahu fikum hafizakumullah, mengenai pembahasan yang sangat besar, dan dengan pembahasan tersebut terjadi fitnah. Barakallahu fikum, yang sangat besar di zaman Imam Ahmad rahimahullah, yaitu masalah Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk.
Nah, itu akidah sunnah ya. Jadi Al-Quran yang kita baca itu Bismillahirrahmanirrahim misalkan Qul huwallahu ahad. Nah, yang kita baca tersebut adalah apa? Kalamullah. Adapun suara makhluk bukan? Suaranya. Nah, suara makhluk. Tintanya, kertasnya makhluk juga. Tulisannya makhluk juga. Bacaannya kalamullah. Maksudnya ya, fasautu sautul qari' walakin fasautu sautul qari' wal kalam kalamul bari. Suara-suara si pembaca, adapun kalam yang dibaca itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal sempat disiksa, dipenjara, dicambuk hingga beliau pingsan. Paham ya? Sebabnya apa? Mempertahankan ucapan ini. Karena di zaman beliau waktu itu, khalifah di zaman beliau itu khalifah yang sangat bengis sekali. Mengilzamkan masyarakat atau rakyat itu harus mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Kalau nggak mau mengatakan bagaimana? Diambil, dicambuk atau dipenjara. Tapi Imam Ahmad Masya Allah tegas dan tegar, beliau tetap mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Walaupun beliau dipenjara, dicambuk hingga beliau pingsan, beliau tetap mengatakan seperti itu. Karena di belakang beliau umat ribuan menunggu. Ada di antara mereka yang tidak tahan dengan cambukan. Ahlussunnah juga, para ulama Ahlussunnah juga. Cuman karena mereka nggak tahan cambukan, mereka minta udzur kepada Imam Ahmad. Bukan berarti istilahnya Imam Ahmad sempat benci ya, cuman Imam Ahmad memberikan udzur pada mereka karena mereka nggak mampu dengan cambukan tadi itu. Mereka mengatakan dengan tauriyah namanya. Tauriyah itu semacam seakan-akan menipu tapi bukan menipu. Paham ya? Jadi antum mengucapkan sesuatu ya, yang antum pahami itu lain daripada yang dipahami orang yang mendengar tadi. Paham ya? Jadi si pendengar memahami lain, kita juga memahami lain. Contohnya, waktu itu ketika dipaksa harus mengatakan Al-Quran makhluk, ada di antara mereka yang mengatakan apa? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, hadhil arba'ah makhlukah. Empat-empatnya ini adalah makhluk, kata mereka. Benar nggak? Benar nggak? Empat-empatnya ini adalah makhluk, benar nggak? Zabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Quran, empat-empatnya ini makhluk, benar nggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi ini yang dimaksud para imam itu. Empat-empat ini jari jemari makhluk. Cuman yang dipahami si pendengar itu pemimpin-pemimpin tadi itu, oh berarti jangan katakan Al-Quran makhluk. Ini namanya tauriyah namanya. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berjalan dengan istri beliau Sarah. Kemudian dihadang atau bertemu dengan seorang raja yang jahat. Raja itu kalau melihat perempuan cantik itu nggak mau kalau dari istri orang lain. Tahunya. Akhirnya, nah barakallahu fikum, suatu ketika raja itu tanya, ya Ibrahim, siapa yang bersamamu ini? Kata Ibrahim alaihissalam, hadi ukhti. Padahal istri Nabi Ibrahim, ini adalah saudara perempuanku, saudara seiman maksudnya. Paham ya? Orang paham, oh, berarti bukan istrinya, berarti nggak masalah lewat. Paham ya? Nah ini namanya tauriyah namanya. Namanya tauriyah. Nah kisahnya sangat panjang sekali ya mengenai fitnah bi khalqil Quran. Oleh karena itu hingga muncullah kalam yang sangat bagus, sering disebutkan para ulama. Nah barakallahu fikum dengan semakna bahwasanya apa? Nasrallahu hadzal din bi imamain. Allah Ta'ala menolong agama Islam ini dengan sebab dua imam. Al-Imam Abu Bakar fil riddah wal Imam Ahmad fil mihnah. Pertama adalah Imam Abu Bakar ketika masa riddah. Orang-orang ketika Rasulullah meninggal dunia, banyak yang murtad tidak mau bayar zakat. Nah, akhirnya Abu Bakar Siddiq bergerak memerangi mereka, diperangi sampai mereka mau bayar zakat. Sampai mereka mau menunaikan zakat. Nah, barakallahu fikum. Nah, wallahi demi Allah, sungguh aku akan memerangi mereka sampai mereka mau membayar zakat sebagaimana dahulu ketika di zaman Rasulullah. Diperangi. Nah, kemudian akhirnya mereka pun banyak yang kembali lagi dan bayar zakat. Yang kedua adalah apa? Wal Imam Ahmad fil mihnah. Dan Imam Ahmad di masa-masa mihnah. Mihnah itu fitnah bi khalqil Quran. Fitnah yang masyarakat atau rakyat itu diilzamkan harus mengatakan Al-Quran itu makhluk. Apa itu ya? Imam Ahmad Masya Allah. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Qala rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa namanya tadi? Syekhul Islam siapa namanya? Belum. Nah, antum Pak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sama namanya? Ahmad bin Abdul Halim, kunyahnya Abul Abbas. Ahsan, tabarakallahu fikum. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi
ayatuhu fahuwal karimul munzalu. Dan aku katakan mengenai Al-Qur'an, maja'at bihi, apa yang datang dengannya. Ayatuhu, ayat-ayatnya, fahuwal karimul munzalu. Maka Al-Qur'an itu adalah Al-Karim, yang mulia, munzalu, yang diturunkan dari langit. Jadi Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dimulai, awal mulanya dari Allah taala dan nanti pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu bukan makhluk, kalamullah. Nah, barakallahu fikum. Adapun tintanya, kertasnya, kemudian jilitannya, kemudian benang-benangnya, semua makhluk itu. Paham ya? Adapun yang dibaca adalah kalamullah jalla wa ala. Itu harus diperhatikan. Kita lihat penjelasannya. Qala syarih rahimah waffaqahullah, qauluhu wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu. Dan aku katakan dalam masalah Al-Qur'an apa yang telah datang ayat-ayatnya. Ai a'taqidu fil Qur'an, aku meyakini dalam masalah Al-Qur'an ma ja'at bihi ayatuhu, yang telah datang ayat-ayatnya, min, bahwasanya annahu kalamullah ta'ala, bahwasanya Al-Qur'an termasuk ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa wahyuh, nam, wa wahyuhu wa tanziluhu, takallamullahu ta'ala bihi haqiqatan bi harfin wa sautin. Perhatikan ini, kata beliau, maknanya adalah aku meyakini di dalam Al-Qur'an apa yang telah datang dalam ayat-ayatnya. Apa yang datang dalam ayatnya, yaitu mengenai bahwasanya Al-Qur'an termasuk ucapan Allah Subhanahu wa taala dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan watanziluhu, dan turun dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala berbicara dengannya secara hakikat dengan huruf dan suara. Jadi Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ada hurufnya, ada suaranya. Adapun kelompok sesat dari kalangan Asy'ariyah dan semisalnya, mereka meniadakan huruf dan suara. Paham ya? Jadi Al-Qur'an itu ucapan Allah, sebagian mereka mengatakan ucapan Allah, tapi nggak ada huruf, nggak ada suara. Sekarang antum perhatikan, kalau ucapan itu nggak ada hurufnya, bisa nggak kira-kira? Ada ucapan tapi nggak ada hurufnya. Ada ucapan tapi suaranya ada tapi hurufnya nggak ada. Ucapan suaranya ada, hurufnya nggak ada. Coba. Nah, barakallahu fikum. Ya bisa ya. Karena yang namanya ucapan itu harus ada hurufnya. Nah, kemudian harus ada suaranya juga. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau ucapan nggak ada suaranya bagaimana coba? Bisa? Bisa ya. Nah, barakallahu fikum berarti nggak bicara kan istilahnya. Ucapan ada hurufnya, ya otomatis ada suaranya. Walaupun pelan istilahnya itu. Antum ngomong misalkan ngomong pelan-pelan, itu kan ada hurufnya, ada suaranya tapi pelan. Jadi dua itu konsekuensi. Kata mereka nggak ada. Allah Ta'ala itu berbicara itu cuma ungkapan saja katanya. Ungkapan apa yang ada di dalam dirinya, itu keliru semuanya. Nanti akan dibahas satu persatu kalau disebutkan di sini. Tapi sudah pernah kita lewati pada kitab Al-Ha'iyah dulu itu ya. Nah, jadi yang sahih bahwasanya Allah Ta'ala berbicara dengan Al-Quran tersebut dengan pembicaraan yang hakikat, ada wujudnya, dengan huruf dan suara. Wa annahu ghairu makhluqin, bahwasanya Al-Quran bukan makhluk, kama taqulu Jahmiyah wal Mu'tazilah, sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok sesat Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Jahmiyah itu siapa pemimpinnya, Pak? Jahmiyah kelompok sesat yang dipelopori oleh siapa? Jangan dibalik. Jahm bin Safwan. Al-Jahm bin Safwan itu pemimpinnya kelompok Jahmiyah itu. Jadi mengatakan Allah Ta'ala itu nggak bicara. Lah kok bisa? Karena mereka sudah keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala nggak punya nama, nggak punya sifat itu loh. Paham ya? Sudah keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala nggak punya nama, nggak punya sifat. Akhirnya mengatakan Allah Ta'ala nggak bicara. Wallahu musta'an. Kemudian Mu'tazilah. Siapa pelopornya Mu'tazilah? Antum? Belum ya? Nyari dulu. Antum? Mu'tazilah. Belum ya? Kalau Jahmiyah tadi siapa? Al-Jahm bin Safwan. Kalau Mu'tazilah siapa? Mu'tazilah? Antum? Mu'tazilah? Atau siapa? Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Nah, sudah kita jelaskan secara ringkasnya. Wasil bin Atha al-Mu'tazili itu orangnya jago bicara. Jago bicara, pandai, kalau khutbah itu pandai pidato. Cuman nggak bisa mengucapkan huruf apa? Ra. Huruf ra itu nggak bisa. Ra itu nggak bisa. Antum bisa nggak, Pak?
Ayo Pak. Kalau Wasil bin Atha ini nggak bisa, ngutang ro itu nggak bisa. Jadi setiap kali mau ngomong ada huruf ra-nya diganti dengan lafaz lain, semakna dengan itu. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Seperti kisahnya apa kemarin? Suatu ketika pernah disuruh ngomong burun. Burun itu semacam gandum, ada ro-nya itu. Burun, ada ro-nya kan? Akhirnya dia ganti dengan lafaz lain, qamhun. Qamhun juga semacam gandum artinya. Cuman nggak ada ro-nya, bisa dia. Nah, maksudnya? Nah, kalau Arabnya burun, ada ro-nya dia takut, lari. Oh, berarti qamhun gitu. Ini menunjukkan liciknya dan juga pandai bicara. Namun perlu diperhatikan bahwasanya orang yang cerdas itu tidak semuanya selamat ya. Al-Imam Nuqayyim mengatakan u'tu zakaan wa lam yu'tu zakaan. Mereka orang-orang sesat itu diberikan kecerdasan namun tidak diberikan kesucian hati. Allah musta'an. Pandai ngomong pandai, huruf ra enggak bisa. Allah musta'an. Kemudian juga pandai ngomong tapi untuk kesesatan itu. Allah musta'an. Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa man za'ama anna al-Qur'ana makhluqun faqad kafara. Barang siapa yang beranggapan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, sungguh dia telah kafir. Fal Qur'anu sifatullah ta'ala. Maka Al-Qur'an itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatullah ta'ala ghairu makhluqatin. Sedangkan sifat-sifat Allah taala itu bukan makhluk. Wa mimma yadullu ala ma taqaddam qaulullah ta'ala. Perhatikan ya. Jadi Al-Qur'an itu sifat-sifat Allah taala, termasuk sifat Allah taala. Sedangkan sifat Allah taala makhluk bukan? Sifatnya Allah taala makhluk bukan? Bukan ya, ingat caranya biar antum enggak bingung. Sekarang kita mensifati sesuatu itu dilihat yang sifati siapa? Antum atau orang disifati dengan dia tuh rajulun tawilun, misalkan jaa rajulun tawilun. Telah datang seorang laki-laki yang tinggi. Sekarang yang kita sifati makhluk bukan? Berarti sifatnya juga makhluk, yang disifati juga makhluk. Paham ya? Sekarang Allah Azza wa Jalla disifati dengan apa? Nah, dinamai dengan Al-Karim. Memiliki sifat apa? Nah, barakallahu fikum, memuliakan. Nah, manakala yang disifati adalah sang pencipta itu Khaliq, bukan makhluk berarti kan? Sifatnya juga bukan makhluk. Oh ya, karena sifat itu menyertai zat yang disifati. Dan enggak pernah yang sifat terpisah dari yang disifati. Paham ya? Jadi as-sifah la tanfa' 'anil dzat. Sifat itu enggak pernah terpisah dari zatnya. Percaya enggak antum? Sifat itu tidak pernah terpisah dari zatnya. Mesti nempel dengan zatnya terus. Paham ya? Contohnya, sudah pernah kita contoh berkali-kali ya. Ja'a rajulun nam tawilun. Yang mudah aja ya. Telah datang seorang lelaki yang tinggi. Mungkin enggak lelakinya di sini, tingginya di luar sana itu? Enggak mungkin ya. Karena enggak akan terpisah. Sifat itu mesti nempel dengan yang sifati. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Manakala memiliki sifat-sifat, ya sifatnya kembali kepada pencipta. Maksudnya sifatnya bukan makhluk. Ayo, kita lihat di sini. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Afatatma'una an yu'minu lakum?" Apakah kalian beranggapan, berkeinginan agar mereka beriman kepada kalian? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sungguh dahulu sekelompok dari kalangan mereka mendengar ucapan Allah, tsumma yuharrifunahu. Kemudian mereka mengubah makna-makna dari zahir lafadznya min ba'd setelahnya. Min ba'di ma aqalu, setelah mereka memahami. Mereka paham isinya yang benar seperti ini, tapi mereka sengaja mengubah gitu ya. Allah musta'an. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila salah seorang dari kalangan musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Naam, hingga dia mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Summa ablighu ma'manah. Kemudian sampaikanlah kepada dia. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Yang demikian itu dikarenakan mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Syahidnya mana syahidnya? Hatta yasma'a kalamullah. Hingga dia mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulul mukhallafun idzan talaqtum ila maghanima lita'khudhuha daruna natabi'kum yuriduna an yubaddilu kalamullah. Qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Syahidnya mana? Yuriduna an yubaddilu kalamullah. Mereka menginginkan untuk mengubah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa qala ta'ala, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu secara berangsur-angsur. Wa qala tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Nah, telah diturunkan Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dari Rabb semesta alam. Wa qala ta'ala,
tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Telah diturunkan Alkitab itu Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Tanzilun min rabbil alamin, dan Al-Qur'an turun dari Rabb semesta alam. Ila ghairi dzalik minal adillah. Nah, barakallahu fikum, dan sampai yang selain itu berupa dalil yang ada min kalami rabbina, dari ucapan Rabb kami atau Rabb kita, wa kalami nabiyina, dan ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa ala hadza ijma'us salaf, dan di atas penjelasan dan juga kesimpulan ini para salaf ijma' sepakat bahwasanya Al-Qur'an adalah apa? Kalamullah, bukan makhluk. Paham ya? Dimulai dari Allah Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu fahuwal karimul munzalu. Ucapan beliau yaitu fahuwal karimul munzalu, bahwasanya Al-Qur'an adalah al-karim yang mulia, al-munzal yang turunkan, ala ma taqaddam bayanuh, sebagaimana sudah kita lewati penjelasannya. Wa qala ta'ala innahu laqur'anun karim, sungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Wa min asma'il Qur'an aidan al-furqan wad-diya wan-nur wal-huda wal-furqan. Termasuk nama-nama Al-Qur'an adalah terkadang nama Al-Qur'an diganti dengan memiliki nama yang lain seperti Al-Furqan, Ad-Diya, kemudian Al-Huda, An-Nur, itu semuanya nama-nama istilah untuk Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Jadi Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah jalla wa ala, bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dimulai dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.